Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adlan Hakim untuk mencari pengetahuan yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangannya. Kisah-kisah tersebut akan kekuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua dan yang lain. Rifan Adlan Hakim. Oke guys, pada siang ini alhamdulillah saya juga kedatangan tamu yang amazing. Saya juga belum tahu siapa dia sebenarnya gitu ya. Saya juga mungkin pernah ketemu satu kali, tapi sekarang ini yang kedua kalinya. Oke, nama tadi itu siapa? Lupa lagi. Danis Alfitriani dari kelas 11 TKGD. Oh, masih sekolah. Danis Alfitriani, dia sekolahnya di SMK Negeri 1. Oh, di Majalaya. SMK Negeri 1 Majalaya ternyata, Bro. Kelas 11 ya? Ya, TKJ 2? ya. Oh, TKJ 2, kelas 11 TKJ 2. Ah, amazing banget. Oke. Jadi sebenarnya sih ada pertanyaan juga tentang kita sebagai manusia, tugas manusia ketika sudah terlahir ke alam dunia ini kan untuk beribadah ya. Terus setelah itu kita harus ngapain gitu kan? Orang-orang kan bertanya seperti itu. Nah, sebelum Teh Danis atau Teh Denis sih bagian? Danis. Danis. Sebelum Teh Danis memaparkan tentang apa yang harus kita lakukan, bagi teman-teman yang belum subscribe, jadi silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, thank you so much. Sebelumnya, pokoknya saya akan mendoakan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga senantiasa sehat ya, sehat dan senantiasa mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Oke, Teh Danis. Ya, Setelah manusia tercipta ke alam dunia ini, mereka senantiasa melaksanakan ibadah kepada Tuhannya. Lantas, apalagi yang harus kita lakukan? yang kita lakukan harus berbuat kebaikan pastinya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena umat manusia itu pasti melakukan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan, misalnya kan Allah memerintah kita untuk menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Contoh melakukan hal-hal yang baik itu saya udah tahu ya. Iya. Seperti melaksanakan ibadah sholat atau berpuasa, itu hal yang baik ya bro ya. Pasti kamu juga tahu, bahkan kamu lebih amazing daripada saya. Cuman yang saya tanyakan maksud berlomba-lomba tadi kan ditanya ya, dijawab ada sempat saya menyinggung apa yang dikatakan sama Teh Danis, sorry. Maksud berlomba-lomba dalam kebaikan itu apa gitu, maksudnya gimana? Banyak orang yang salah mengartikan bahwa berlomba-lomba itu bukannya orang yang misalkan sholat itu kan harusnya kan musuh ya, bukan sholat itu bukan berburu-buru, tidak berburu-buru. Oh, jadi maksud berlomba-lomba di sini bukan siapa yang cepat dia akan Siapa yang mendapatkan dapat pahala gitu. ya, bukan. Allahu Akbar, langsung buru. Oh, bukan kayak gitu. Bukan. Oh, bukan. Jadi saja bukan Allahu Akbar. Wallahu amin. Jadi bukan seperti itu ya, Bro. Ya. Oke. Jadi gimana dong? Jadi Yap. Aduh, saya mau minum jadi dia gagal fokus gara-gara saya minum kopi. Oke, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya saya minum kopi ya ya. nggak apa-apa. Ini kopi amazing banget dan I love it. Gimana? Jadi maksud dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu kayak gimana maksudnya? Allah memerintahkan kita untuk sholat itu tidak berburu-buru, tidak harus khusyuk. Jadi tidak apa? Tergesa-gesa. Dinding. Oke bro, jadi Teh Danis, saya mau manggil Teh Danis atau Teh Denis jadi pebuluit ya. Teh Danis, Danis ya. Ya. Jadi Teh Danis, jadi maksudnya kayak gimana ketika berlomba-lomba dalam kebaikan itu gitu? Berlomba dalam kebaikan yang misalnya kita kan disuruh sholat, suruh puasa di dalam bulan Ramadan. Ya contohnya bulan Ramadan contohnya ya. bulan Ramadan. Kita kan selalu berlomba-lomba tuh dalam kebaikan. Misalnya kan kita baca one day one juz kan. Jadi satu bulan itu hatam One satu day bulan. one juz. Ya. Itu proker yang amazing itu. Ya. Tapi sesudah kita hatam satu bulan, sesudah itu kita tidak melanjutkan
bacaan atau Tadarus lagi. iya tidak tadarus lagi. Jadi pas udah bulan Syawal Udah, jadi udah beres. iya, Jadi gak seperti melakukan itu. lagi, iya. Seharusnya Berkesinambungan. oh, jadi meskipun bukan bulan Ramadan juga tetap kalau yang mau tadarus ya harus tadarus, ditingkatkan lagi iya, ya. gitu. Oh, yang Bukan malah biasanya. menghilang, nggak dilakukan lagi. Oh, jadi jangan sampai tidak melakukannya lagi. Oke. Emang betul sih Teh Danis. Jadi ketika ketika orang-orang kan biasanya itu one day one juice. Kadang-kadang kalau bulan Ramadan suka melaksanakan ibadah sholat sunat duha ya. Iya. Tapi ketika sudah bulan Syawal seolah-olah udah kan udah Ramadannya juga. Jadi seolah-olah maksiat lagi mungkin Iya. ya. Mabuk lagi. Tuh, mohon maaf ya, jadi agak frontal ini. Iya. Terus mungkin yang bahkan dan lain sebagainya melakukan hal yang seharusnya tidak layak untuk dilakukan oleh seorang muslim. Oke, tanggapan Teh Danis terhadap orang-orang yang kayak gini nih, berpikir seperti ini kan udah lebaran ya, lebaran kan Idul Fitri, hari yang suci, kita semua udah seolah-olah udah fitrah kembali, tiba-tiba pas tanggal 1 Syawal mereka itu banyak sekali orang-orang yang selalu mabuk-mabukan. Ya. Mereka selalu kembali lagi ada judi, ada penjinahan dan lain sebagainya. Tanggapan kamu terhadap orang-orang muslim yang seperti itu gimana tanggapannya? Menurut saya mungkin itu sudah terbiasa. Jadi kalau menurut saya kalau bisa kita itu harus ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi gitu, nggak kesalahan itu nggak ulangi lagi. Kalau yang seperti itu misalnya kan udah Idul Fitri malah melakukan lagi maksiat gitu, jadi harus melakukan lagi jadi nggak diulangi lagi kesalahan yang udah dilakukan. Oke, setuju sekali dengan yang namanya apa tuh yang tadi Teh Danis sampaikan juga, bahwa jadi setelah meskipun sudah selesai, tiba-tiba udah selesai Ramadan ya, tiba-tiba terus melakukan hal lagi Ya, dan itu seharusnya nggak boleh. Ya. Oke, thank you so much. Oke bro, jadi saya juga setuju sih. Jadi setelah kita selesai bulan Ramadan itu bukan berarti kita ini kembali lagi untuk melakukan suatu hal yang negatif, melakukan lagi maksiat, yang suka mabuk-mabukan jadi mabuk-mabukan lagi. Justru seharusnya saya setuju banget sama Teh Danis. Justru setelah bulan Ramadan, ketika kita menginjak bulan Syawal, justru kita ini harus lebih meningkatkan lagi ibadah kita ya. Aku suka gaya kamu. Oke, ngomong-ngomong kalau kita kupas tentang yang namanya Al-Quran ya, ada gak sih dalil Al-Quran yang menjelaskan, memaparkan tentang kita ini harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang Terus sebenarnya Al-Baqarah ayat 148. Al-Baqarah ayat 148. Dicatat ya, Al-Baqarah 148. Gimana? Yang artinya, dan setiap umat sudah mempunyai kiblatnya untuk menghadap kepadanya. Dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, maka Allah akan mengumpulkan kita di akhirat nanti dengan orang-orang yang saleh. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala. Ya betul Pak. Oke. Betul kan Silvi? Oke. Hus. Sorry itu ada animal. Oke, apakah ada gak sih ayat lain selain Al-Baqarah yang menerangkan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan? Sebenarnya masih banyak. Tinggal searching aja ya di Google ya. Sekarang itu. Tapi yang saya tahu Yang saya tahu. Yang saya tahu ya. Gak apa-apa. Ini gak akan dipotong ya gini ya. Unyu-unyu ya. Gak apa-apa. Jadi kayak gini. Jadi suka apa baluit ya setidaknya. Oke, yang saya tahu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ayat 48. Oke sih. Nah, pokoknya bagi teman-teman yang ingin menanyakan lagi, kamu jangan suka-suka untuk menulis di kolom komentar di bawah ini ya. Ini gimana juga insya Allah akan dibahas di segmen berikutnya. Pertanyaan kamu akan aku kupas lagi ya. Pokoknya ada Instagramnya gak? Ntar takutnya itu Teh Danis itu unyu-unyu deh. Apa sih nama Instagramnya? Oke, boleh. Nisdanis @nisdanis ya. @nisdanis. Ya. S-nya 3. Oh. Nisdanis. @nisdanis. Ya. Kayak gitu ya. Ya. Oke.
bagi teman-teman yang mau berbagi juga, yang mau sharing, yang mau atau memiliki inspirasi, kalian jangan sungkan-sungkan hubungi ke Instagram di bawah ini. So, thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sorry. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oh ya, Teh Danis kesini sudah sesuai standar protokol kesehatan ya. Ya. Pokoknya thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.